Komunikasi merupakan sebuah aktivitas yang erat kaitannya dengan manusia. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kita tidak berlepas dari aktivitas yang namanya komunikasi. Dan ngomong-ngomong mengenai komunikasi, ada sebuah kata yang seringkali disematkan dengan kata komunikasi, yaitu persuasi atau persuasif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi persuasi atau persuasive communication itu sendiri? Nah, kalau dari Oxford Dictionary itu diartikan bahwa komunikasi yang digunakan untuk mengajak orang lain untuk mempercayai sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana nih caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang persuasif, menjadi pribadi yang mampu mengajak orang lain untuk mempercayai atau mengerjakan suatu hal yang memang kita inginkan. Nah, Robert Cialdini dalam bukunya The Psychology of Persuasion itu menjelaskan 6 prinsip persuasi, ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan law of reciprocity atau hukum timbal balik. Nah, yang dimaksud di sini adalah ada kecenderungan orang-orang akan besar potensi untuk dapat dipersuasi kalau sebelumnya terjadi proses timbal balik. Karena memang hukumnya adalah ketika kita akan berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan membalas kebaikan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan ungkapan yang namanya air susu dibalas dengan air tuba? Nah, itu adalah sebuah pengecualian, ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu ketika mendapatkan sesuatu dari orang lain ingin memberikan balasan kepada orang yang telah berbuat baik. Ya. Sekalipun ya, ketika kita pertama kali sudah memberikan sesuatu yang bernilai namun belum juga memberikan timbal balik baik kita, itu berlaku yang namanya hukum proses. Nah, itu yang pertama, yaitu the law of reciprocity atau hukum timbal balik, ya. Walaupun dalam hal ini boleh jadi orang mengerjakan atau melakukan sesuatu atau mempercayai sesuatu hanya karena faktor ketidakenakan atau kesungkanannya. Contoh, oh, saya mau deh melakukan ini karena biasanya kalau saya butuh bantuan, dia sering loh mengeluarkan bantuannya buat kita. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan law of scarcity atau kelangkaan. Nah, bicara hal ini berkaitan dengan yang namanya sesuatu yang sifatnya unik, sesuatu yang memang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang pada umumnya. Nah, hal sederhana adalah mengapa sih dalam persuasi itu ada yang disebut dengan law of scarcity? Kita bisa melihat ke analogi atau perumpamaan, yaitu barang-barang antik, barang-barang langka, barang-barang yang diproduksi secara terbatas. Nah, yang tentunya itu akan mempunyai nilai jual yang tinggi jika dibandingkan dengan barang-barang yang mudah sekali mendapatkannya. Begitupun dengan manusia sebagai pribadi. Orang akan cenderung mudah terpersuasi karena melihat ada sebuah nilai yang memang tidak didapatkan dari orang lain, seperti itu, ya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan law of authority atau hukum otoritas. Dalam hal otoritas, yang pertama ini bisa saja erat kaitannya dengan hierarkis struktural, ya, dengan fungsi jabatan seseorang. Semakin tinggi jabatan atau kedudukan seseorang, maka semakin besar pula peluang dia untuk mempersuasi orang lain, khususnya orang yang memang secara jenjang berada di bawahnya. Yang kedua, bicara mengenai otoritas atau otoritas, ini erat juga selain berhubungan dengan yang namanya jenjang, itu berkaitan juga dengan yang namanya sosok atau figur. Boleh jadi dalam sebuah struktur organisasi dia bukan siapa-siapa, tapi bisa jadi dia itu merupakan satu orang yang dituakan, ya, orang yang dianggap paling bijak, orang yang dianggap paling berwibawa, maka itu akan besar peluangnya untuk bisa mempersuasi orang lain. Atau yang berikutnya,
Otoritas itu datang karena memang dia memiliki sebuah keterampilan, sebuah keahlian yang sudah berada pada tingkatan ahli, ya. Jadi boleh dikatakan skill-nya itu bukan kaleng-kaleng. Maka ada kecenderungan orang akan mudah terpersuasi dengan orang karena faktor otoritas yang timbul karena kepakarannya. Nah, contoh, misalkan ada seseorang yang memiliki keahlian di bidang medis, ya. Jika kita ingin meminta nasihat, tentunya kita akan lebih cenderung mau mendengarkan orang yang memang pertama punya kecakapan di bidang medis jika dibandingkan dengan orang yang memang tidak punya kecakapan di bidang medis sama sekali. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan law of consistency atau kekuatan atau hukum konsistensi. Nah, apa kaitannya antara konsistensi dengan yang namanya persuasi? Mungkin kita semua pernah mendengar sebuah analogi atau perumpamaan bahwa batu yang keras sekalipun itu akan dapat dilubangi, akan dapat hancur dengan tetesan-tetesan air yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, ini seringkali dilakukan oleh mungkin orang tua kita zaman dulu ketika ingin memberikan nasihat kepada putra-putrinya. Ya, ada sebuah nilai, ada sebuah value yang ingin dicanangkan, yang ingin ditanamkan untuk putra-putrinya. Namun itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu kali ucapan saja, maksud saya. Ya, perlu diingatkan, perlu disampaikan berulang-ulang. Ya. Bahkan dalam konteks organisasi pun, ketika organisasi memiliki yang namanya visi, misi, nilai ataupun budaya, agar dapat terhujam dalam karyawan, maka dibutuhkan yang namanya konsistensi. Ya, tidak cukup hanya misalkan menyiapkan sebuah media cetak yang memang tertulis bahwa visi organisasi adalah ini, misi organisasi ini, tapi juga dilakukan secara berkelanjutan, ya, dengan perbuatan-perbuatan, dengan aktivitas-aktivitas, dengan tindakan-tindakan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga suatu nilai itu dapat terbenamkan, ya, seperti itu. Yang berikutnya ada yang disebut dengan law of liking, hukum disukai. Nah, bicara mengenal hal ini, saya ingat juga dengan sebuah quotes yang disampaikan oleh Garrison Win yang menyebutkan bahwa orang itu akan membeli dari siapa yang mereka percaya dan mereka akan percaya dari siapa yang mereka suka. Nah, jadi suka itu merupakan cikal bakal, atau lebih tepatnya suka itu merupakan sesuatu yang berpotensi melahirkan kepercayaan seseorang terhadap orang lain. Nah, maka mulailah diri kita untuk bisa menjadi pribadi yang mudah untuk disukai oleh orang lain. Walaupun sama-sama kita sadari bahwa kita sebagai manusia biasa tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk menyukai, maksud saya, tidak akan mampu untuk menyenangkan semua orang. Ya, seperti itu. Yang paling umum yaitu dari perilaku kita sehari-hari. Dan yang paling sederhana adalah dari pembawaan kita yang mudah tersenyum, yang ramah, ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan law of konsensus. Nah, ini bicara atau berkaitan dengan yang namanya jumlah, ya. Ada kecenderungan orang-orang itu akan mau melakukan atau menjalankan sesuatu atau mempercayai sesuatu kalau jumlah orang-orang yang melakukan, yang mempercayai hal itu sudah banyak. Nah, ini kembali kepada contoh misalkan diterapkan di dalam keluarga ketika ingin mengajak, maksud saya, ketika ada orang tua yang ingin mengajak anaknya untuk pergi liburan tapi anaknya itu enggan. Nah, bisa digunakan pendekatan, ayo kita ikut sama-sama. Pak D ikut, Bu D ikut, Mas A ikut, Mbak B ikut. Semuanya pada ikut, masa kamu nggak ikut? Nah, itu ada potensi untuk bisa membuat si anak, loh, masa aku sendirian di rumah? Nah, akan bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, jadi itu merupakan 6 prinsip persuasi yang disampaikan oleh Robert Cialdini dalam bukunya The Psychology of Persuasion. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan hukum timbal balik atau law of reciprocity. Yang kedua ada hukum kelangkaan atau law of scarcity. Yang berikutnya ada hukum otoritas
atau law of authority, kemudian ada yang disebut dengan law of konsistensi. Nah, melakukan sesuatu secara konsisten, secara berkelanjutan. Kemudian ada yang disebut dengan law of liking. Jadi orang itu akan mudah percaya, akan mudah menuruti perkataan seseorang yang memang berawal dari suka dulu terhadap figur tertentu. Nah, dan yang terakhir ada yang disebut dengan law of consensus. Nah, sekali lagi, ini merupakan prinsip, dan yang namanya prinsip adalah sesuatu yang memang melakukannya bukan tiba-tiba, oh, orang bisa persuasi. Boleh jadi, untuk bisa menjalankan keenam prinsip ini, kita perlu membangunnya terlebih dahulu, ya. Nah, dan ketika memang dengan satu prinsip itu tidak bisa dijalankan, maka boleh jadi orang itu akan terpengaruh karena faktor atau karena prinsip yang lain. Contoh, misalkan ada yang disebutkan juga tentang konsensus. Ada orang yang memang mau mematuhi atau menuruti sesuatu bukan karena faktor konsensusnya, tapi karena apa? Karena dia melihat atau mendengar sosok yang menyampaikan itu siapa. Jadi di faktor liking, udah suka dulu terhadap orangnya. Jadi itu bisa digunakan untuk berbagai macam situasi dan kondisi orang-orang yang akan dipersuasi yang memiliki keberagaman, perbedaan, dan keunikannya masing-masing. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.